Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sambungan dari bagian pertama ya, mahasiswa. Nah, pada video yang pertama tadi bahwa Hongkucu itu dikatakan sebagai ajaran filsafat. Nah, sekarang Hongkucu juga merupakan ajaran etika atau moral ya. Nah, di dalam ajaran moral ini hampir mirip seperti filsafat, cuma lebih dikembangkan lagi bahwa di dalam ajaran Konghucu tentang etika atau moral, dia mengenal tentang ajarannya Yin dan Li gitu ya. Yin dan Li ini adalah mengandung suatu pengertian hubungan yang ideal antara sesama manusia. Jadi Li itu adalah serangkaian perilaku ibadah, adat istiadat, tata krama dan sopan santun. Nah, sedangkan Yin-nya itu adalah tadi pusat dunia, artinya pencipta dunia. Jadi Li dan Yin ini saling berhubungan. Ini adalah filsafat etika ya. Jadi sepertinya hampir sama dengan moral ya, filsafat sebagai filsafat saja. Dan sekarang etikanya ya. Jadi tadi kan hanya sebagai filsafat, sekarang khusus etikanya. Jadi Yin dan Li itu saling berhubungan ya. Nah, bagaimana saling berhubungan antara Li dan Yin ini? Nah, itu harus pertama orang harus menggunakan nama-nama baik, benar, tidak berbahasa yang kotor, tapi dia berusaha berbicara dengan kebenaran dan dia semangat dalam mencari hidup ya. Terus orang harus memiliki sifat-sifat yang disebut dengan Zhongyun ya. Nah, di sini banyak sekali kata-kata Cina ya, Zhongyun. Zhongyun adalah sikap yang senantiasa tetap berada di tengah-tengah masyarakat atau tengah-tengah penderitaan walaupun itu sedang menderita. Jadi sifat yang Zhongyun itu artinya sifat yang selalu berada pada keseimbangan antara perbuatan yang berlebihan juga perbuatan yang tidak berlebihan. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah etika yang kedua adalah bahwa ajaran Konghucu harus memenuhi tentang hubungan kesusilaan. Yaitu kesusilaan itu seperti apa? Tentang hubungan antara ayah dan anak. Ayah mencintai anaknya, anak juga menghormati ayahnya, atau yang senior menghargai. Senior adalah mencintai junior, junior juga menghargai atau menghormati junior ya. Kedua, hubungan antara saudara tua dengan saudara muda. Jadi antara saudara tua dan muda harus saling berhubungan. Kemudian hubungan antara suami dan istri yang baik. Dan seterusnya adalah pengusaha dengan masyarakat bawah atau raja dengan rakyatnya. Nah, 3 hal yang menjadi tempat besar dalam pemikiran Konghucu itu harus apa? Harus betul-betul ya dikagumi. Nah, kemudian bagaimana etika Konghucu tentang dunia? Nah, etika Konghucu tentang dunia ini dia memandang bahwa dunia ini adalah harus dimiliki oleh Lunyu, ada dalam kitab Lunyu. Nah, artinya pandangan Konghucu tentang dunia itu sama dengan sesuatu yang dibangun atau berdasarkan moral. Jadi dunia akan aman ketika orang itu membangun moralnya dengan baik ya, dengan memahami tentang perilakunya. Misalnya kenapa terjadi perang, terjadi banjir, terjadi tsunami, ini akibat daripada ulah manusia. Nah, jadi manusia ketika moralnya kurang baik maka akan mengganggu terhadap stabilitas alam. Nah, ini adalah ajaran tentang moral tentang dunia. Nah, seterusnya bagaimana ajaran moral dalam Konghucu ini? Nah, ajaran moral dalam Konghucu itu masuk dalam budi luhur. Nah, ada dalam kitab Linyu, pada kitab Linyu. Nah, apa di dalamnya? Orang itu harus cerdas, harus diajarkan sebagai sesuatu yang baik, atau orang itu harus mencintai jiwanya sendiri, gitu ya. Jadi itu ajaran etika di dalam ajaran Konghucu. Nah, kemudian ada apa lagi yang digagas oleh Konghucu tentang etika moralnya itu? Nah, dia harus memelihara hubungan kekuatan batin. Jadi manusia itu harus memelihara kekuatan batin yang disebut dengan T ya. T itu artinya secara psikologis yang dalam, artinya kekuatan atau kekuasaan yang ada dalam diri manusia yang harus dimiliki agar dia tetap bertahan hidup dan memiliki kekuatan dalam menjalankan hidup. Itu artinya T itu ya, jadi etika T. Nah, seterusnya adalah Wen. Nah, Wen ini adalah
damai itu. Jadi orang yang hidup di dunia itu harus mengalami damai atau wen. Artinya wen itu adalah manusia itu harus tentram, harus jauh daripada peperangan. Nah, dari sini bisa diambil pemahaman bahwa kedamaian itu akan menghasilkan suatu ketentraman. Nah, ketentraman itu akibat tidak terjadi peperangan atau konflik. Nah, dalam bahasa sosial Hongkucu, hal seperti ini kedamaian itu disebut dengan wen ya. Nah, seterusnya, bagaimana Hongkucu memahami etika kehidupan setelah kematian? Ya, kalau dalam bahasa Islam itu dunia dan akhirat. Nah, di dalam kitab suci Yaying ya, atau kitab perubahan, kitab kejadian semesta alam, dijelaskan bahwa Tuhan itu maha sempurna atau maha pencipta, namanya apa? Gwen ya, Gwen. Nah, Gwen ini adalah ada di dalam apa? Ada dalam roh. Nah, jadi dalam Tuhan yang sempurna itu, yang besar-besar itu, dia apa masuk ke dalam tiap-tiap jiwa. Nah, jadi seperti panteisme ya. Jadi manusia itu tempat adanya tempat singgahnya Tuhan ya. Nah, itu ada di dalam jiwa itu ya, jiwa manusia itu adalah sifat dasar daripada Gwen. Nah, kemudian ketika manusia sebagai makhluk Tuhan, nah maka dia itu adalah diciptakan oleh Tuhan ya, yang disebut dengan yin yang ya. Manusia diciptakan melalui kekuatan alam tuh ya, dari yin yang. Jadi menurut Hongkucu etikanya, jadi manusia itu diciptakan oleh kekuatan alam, yaitu yin dan yang. Yin dan yang ya. Yin dan yang ini adalah sama dengan persatuan antara roh jahat dengan roh kebaikan. Nah, yang adalah sifat pria, yin adalah sifat wanita. Nah, artinya dua-duanya saling melengkapi, maka muncullah satu makhluk yang namanya manusia. Nah ya, ini ajaran Hongkucu tentang etika etika kematian ya. Demikian saja beberapa ajaran Hongkucu tentang etika, yang sebelumnya adalah tentang filsafat. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa memahami bahwa Hongkucu sebagai agama, juga sebagai etika, juga sebagai filsafat, ternyata bisa dipakai untuk dikembangkan sebagai pedoman hidup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.